生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 346, seorang pesulap sebelum naik panggung. Jam 10 malam, di gang dekat pintu belakang Bravehearts Bar. Seperti sebelumnya, Klein, dengan jas panjang hitam berkancing ganda dan topi setengah tinggi yang serasi, hanya berputar-putar di bar sekali sebelum berjalan ke jalan terdekat seolah-olah sedang berjalan-jalan. Tepat saat ia keluar dari gang, sebuah kereta kuda berhenti di depannya. Di balik jendela kaca, sepasang mata coklat Marik masih menyembunyikan tanda-tanda niat jahat. Klein menekan bagian atas topi setengah atasnya dan, sambil memegang tongkat yang kuat di tangannya, dengan tenang menaiki kereta seolah-olah dia sendiri yang memanggilnya. Dia duduk dan merapikan dasi kupu-kupunya seperti seorang pria terhormat yang menghadiri jamuan makan. Pakaian itu tidak cocok untuk bertempur. Marik, yang mengenakan kemeja putih, rompi hitam, dan celana ketat, mengamatinya beberapa kali dan mengerutkan kening. Jelaslah bahwa dia masih memiliki beberapa keraguan mengenai kekuatan Klein, tetapi dia memilih untuk mempercayai saran. Klein tersenyum santai dan berkata, "Kekuatan Beyonderku berbeda darimu. Gaya bertarung kita juga berbeda. Jenis pakaian ini tidak akan berpengaruh negatif padaku sama sekali, bahkan sangat cocok untukku. Misalnya, pakaian ini memiliki banyak saku dan bisa digunakan untuk menyimpan berbagai barang di tempat yang berbeda, agar aku tidak salah mengambil barang saat terburu-buru dan kehilangan nyawaku karena kesalahan konyol seperti itu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan 3 obat penenang yang tersisa dari kantong tersembunyi yang dijahit. Itu adalah obat penenang khusus yang diracik oleh apoteker. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah sosok dengan cepat muncul di jendela kereta. Sosok yang mengenakan gaun panjang berwarna hitam dan topi kecil yang lembut. Tak lain dan tak bukan adalah Sequence 5 Beyonder dari jalur mutan, Wraith Saren. "Penjelasanmu terlalu banyak." Saren menatap Klein dan berkata dengan nada halus, tidak cukup alami. "Aku hanya ingin ikut campur." Klein tertawa datar dan menjawab, "Mungkin karena aku sedikit gugup." Tanpa menunggu Saren berbicara lagi, dia menyerahkan 3 obat penenang kepada Marik. "Temukan kesempatan untuk meminumnya sendiri. Saya yakin Anda lebih berpengalaman daripada saya. Anda tidak akan meminumnya terlalu cepat atau terlalu lambat, apalagi minum terlalu sedikit atau terlalu banyak." Marik menatap tabung reaksi kaca yang tertutup rapat dan transparan, mengocok cairan di dalamnya dengan lembut, lalu berkata, 2,5. "Lebih dari itu, aku akan benar-benar terbius. Aku tidak akan melakukan apapun untuk sementara waktu." "Bagus sekali," puji Klein sambil menoleh ke arah Saren. "Kalian sudah memutuskan lokasi penyergapannya?" Saren mengangguk. "Kami sedang menuju ke sana." Dia tidak secara langsung mengungkapkan lokasi yang dituju kepada Klein. "Sangat bijaksana, sangat berhati-hati." Klein berpikir sejenak sebelum bertanya, "Apakah kamu akan terluka oleh pemurnian?" "Sebagai zombie, ya, sama halnya ketika aku berada di alam roh," jelas Saren singkat. Dengan kata lain, ketika Wraith Sequence 5 masih dalam wujud fisiknya, efek pemurniannya tidak akan efektif. Klein bertanya dengan serius, "Bagaimana dengan pengusiran setan? Bagaimana dengan perburuan iblis?" Karena mereka berhadapan dengan seorang Beyonder yang memiliki jalur yang sama, Saren tidak menyembunyikan apapun darinya.
Perburuan iblis akan merusak tubuh kita. Begitu pula dengan pengusiran setan, baik pada tubuh maupun tubuh spiritual kita. Tapi itu tidak akan fatal. Klein melengkungkan bibirnya membentuk senyuman dan mengembuskan napas. Saya mengerti. Dia merenung sejenak, lalu bertanya lagi setelah mempertimbangkannya, apakah kamu merasakan kekuatan pemurnian dan pengusiran setan sekarang? Tidak, jawab Marik serah. Bagus sekali, sangkar spiritualitas ini, yang dimodifikasi dari dinding spiritualitas, memang mampu mengisolasi efek bros matahari. Tapi, aku sangat seksi. Klein diam-diam menghela napas dan memastikan, Wright Steve, zombie Jason, dan werewolf T-Rex, apakah mereka punya benda mistis atau senjata Beyonder lain selain Scarlet Lunar Corona? Kami tidak tahu. Marik mencubit gelabelanya, tampak sedikit kesal. Dengan pertarungan yang ada di depan mata, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak oleh emosi-emosi ini sambil menahan niat jahat dan keinginannya. Saren mendengarkan dengan tenang dan menjawab tanpa sedikit pun tanda-tanda kegelisahan. Saat dipengaruhi oleh Scarlet Lunar Corona, Jason dan T-Rex akan berada dalam kondisi yang agak bersemangat. Sekalipun mereka punya benda mistis, mereka tidak punya alasan untuk menggunakannya. Kecuali kalau itu sesuatu yang pasif, tambah Marik. Tapi bagi manusia serigala, cakar mereka adalah senjata Beyonder mereka. Begitu pula denganku, T-Rex, dan Jason. Cakar itu bisa merobek baja dan mengandung racun. Mata Klein bergerak cepat sambil mengangguk. Baiklah, aku tidak punya pertanyaan lagi. Di malam hari dengan sedikit pejalan kaki, kereta itu melaju melintasi jalan, roda-rodanya melewati genangan air dari waktu ke waktu, memercikkan tanah halus ke tubuhnya. Setelah sekitar 10 menit, Marik menyuruh pengemudi zombie menghentikan kereta. Klein memandang keluar melalui jendela kaca dan melihat sebuah bangunan gelap dan bobrok. Tak jauh dari sana, suara air mengalir terdengar. Ini dermaga Balam Barat yang telah terbengkalai selama setahun dan akan segera dibangun kembali. Titik penyergapan yang kami rencanakan akan berada di sekitar gudang-gudangnya, Marik memperkenalkan. Dermaga Balam Barat yang terbengkalai. Jika kecelakaan benar-benar terjadi, Sungai Tusok akan menjadi rute pelarian terbaik. Menurut survei saya sebelumnya, ada katedral Lever sekitar 2 km barat laut dari sini, salah satunya milik gereja Dewa Uap dan Mesin. Klein segera mengingat sekelilingnya. Dia turun dari kereta, merapikan pakaiannya dengan santai, dan dengan tongkat di tangan, mengikuti Saren dan Marik ke dermaga yang menunggu renovasi. Setelah berjalan sekitar 5 menit, mereka sampai di ruang terbuka yang dikelilingi beberapa gudang. Tanah di sini berwarna coklat tua, dengan gulma layu berserakan di mana-mana. Sebuah peti kayu teronggok diam di sudut gelap. Itu bahan peledak yang kau minta, Marik menunjuk. Klein segera mengangguk dan berkata, apakah kamu tidak takut kalau ada gelandangan yang mencurinya? Zombie-zombiku tidur di bawah tanah di sini. Kalau ada yang masuk, mereka akan menakuti orang itu. Marik menunjuk beberapa tempat lain. Hindari mereka saat kalian mengubur bahan peledak. Tidak masalah. Klein tersenyum dan mengangguk sebelum bertanya. Apakah efek pemurnian dan pengusiran setanku akan menyakiti kalian? Tidak, mereka seperti mayat saat tertidur lelap, dan ada lapisan tanah tebal yang melindungi mereka. Marik menjawab dengan tegas. Setelah melihat sekeliling, Saren mulai banyak bicara. Tetaplah di sini dan bersiaplah. Kita akan pergi dan memancing musuh. Tidak akan lebih dari 30 menit. Silakan manfaatkan waktu ini. Setelah persiapan selesai, bersembunyilah di gudang. Jangan terburu-buru bergerak. Pastikan untuk bersabar.
Betapapun berbahayanya suatu situasi, perlakukanlah sebagai hal yang normal. Saat aku melemah dan Scarlet Lunar Corona muncul, kau bisa menggunakan mata itu untuk mencari Steve dan melancarkan serangan mendadak padanya. Aku juga akan menggunakan benda mistisku untuk melengkapimu. Klein mendengarkan dengan penuh perhatian, terkekeh, dan berkata, rencana yang sangat sederhana. Semakin sederhana rencananya, semakin efektif, jawab Saren dengan tenang. Marik mencubit dahinya, menggeleng, dan berkata, Steve bukan orang bodoh. Jika ada masalah yang muncul dalam rencana yang rumit, itu akan berujung pada bencana total. Setelah mereka selesai bertukar cerita, Saren menghilang dan Marik segera meninggalkan dermaga. Setelah melihat mereka pergi, Klein mengeluarkan sebuah kotak logam persegi kecil dari sakunya. Permukaannya dilapisi lapisan tipis spiritualitas. Ini adalah sangkar spiritualitas yang telah dimodifikasi dari dinding spiritualitas. Ia dapat, sampai batas tertentu, mengisolasi dunia luar dari pengaruh benda mistik tertentu, tetapi ia tidak dapat meringankan pengaruh negatif yang ditimbulkannya terhadap pemiliknya. Tentu saja, artefak tersegel yang terlalu kuat atau terlalu aneh jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh sangkar spiritualitas. Artefak-artefak tersebut membutuhkan lingkungan penyegelan khusus yang dirancang khusus untuknya. 4 gudang, ditumbuhi rumput liar. Tanahnya becek karena hujan tadi. Klein mengeluarkan selembar kertas dan mengguncangnya. Ayah, kertas itu dengan cepat menjadi kencang dan sekeras pelat besi. Klein memegang catatan itu dan menggali lubang dangkal di tengah tanah terbuka. Ia mengubur kotak besi persegi kecil itu di tangannya. Hanya ada lapisan tanah tipis di antara kotak itu dan dunia luar. Selanjutnya, ia mengeluarkan bahan peledak dari kotak kayu dan menguburnya di berbagai sudut dan di berbagai gudang. Dia mengubur sisa-sisa bahan peledak di dekat bagian tengah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengeluarkan revolvernya dan mengatur kembali rasio pelurunya, 3 peluru pemurnian dan 2 peluru pengusiran setan. Menyimpan revolver itu di sarung ketiaknya. Klein merapikan pakaiannya, berjalan ke celah di antara 2 gudang, dan melemparkan patung kertas di sana, tepat di atas beberapa bahan peledak yang terkubur. Ia mengamati sekelilingnya lagi, lalu mengeluarkan kotak logam persegi lainnya. Ia melepas sangkar spiritualitas di permukaannya dan mengeluarkan bros berbentuk burung matahari berwarna emas gelap, lalu mengenakannya dengan hikmat di dada kirinya. Fiuh, Klein menghela napas, meninggalkan tempat itu, mengelilingi bagian luar, membuang beberapa barang yang tidak mencolok, dan membakar habis kertas bekas itu. Ketika dia kembali, dia naik ke puncak salah satu gudang dan bersembunyi di balik bayangan. Sambil mengulurkan tangannya, ia menghitung dan memastikan berbagai jimat, ekstrak, dan bubuk herbal. Ia menyentuh kotak rokok besi dan menjentikkan jarinya. Patung kertas yang ditinggalkannya di antara kedua gudang itu berdiri dan berubah menjadi seorang pria yang mengenakan jas panjang hitam berkancing ganda, topi setengah tinggi berbahan sutra, dan memegang tongkat keras. Posisi pria itu agak terpencil dan tersembunyi, sehingga sulit bagi siapapun yang datang dari luar untuk memperhatikannya. Dengan kehadiran penggantinya, sosok Klein menghilang dari tempatnya berdiri. Akan tetapi, penglihatannya tidak terganggu sama sekali, dan ia dapat melihat dengan jelas jalan menuju tempat terbuka itu. Meskipun dia telah melakukan persiapan dan mengalami banyak pertempuran, Klein masih sedikit takut dan gugup pada saat itu. Tidak peduli seberapa bagus penampilannya, itu masih bisa terlihat. Terlebih lagi, musuhnya adalah urutan 5 yang membawa benda mistis. Ada juga urutan 6 dan urutan 7.
Apakah beginilah kondisi setiap pesulap sebelum naik panggung? Klein menarik napas dalam diam, menekan emosi dan panas tubuhnya. Malam itu, bulan merah tua tertutup awan, dan hanya ada sedikit cahaya di tempat terbuka. Tak lama kemudian, Klein melihat 3 sosok mendekat dengan cepat. 1 di depan, 1 di tengah, dan 1 di belakang. Lord of the Mysteries bab 347, Zombie dan Manusia Serigala. Marik berlari di depan rombongan. Rambutnya yang acak-acakan tertiup angin ke belakang, dan ekspresinya berubah dan mengerikan. Ia bahkan lebih cepat daripada lokomotif uap pada kecepatan puncaknya. Dengan desingan, ia tiba di pintu masuk lapangan. Tetapi meskipun begitu, ia masih tidak dapat lolos dari para pengejarnya. Sosok yang paling dekat dengannya adalah seorang pria berkulit pucat seperti dirinya, dengan bercak-bercak gelap samar di wajahnya, seolah-olah bekas luka yang membusuk dan telah sembuh. Kebencian di matanya sama sekali tak tersamarkan dan tak terkendali. Ia lebih mirip zombie yang mendambakan daging segar daripada manusia, dan Klein menduga bahwa ia adalah Jason, seorang sekuens 6. Jarak antara Jason dan Marik tetap dalam kisaran 7 atau 8 meter, terkadang memanjang, terkadang memendek. Hal ini berulang kali terjadi, seiring mereka melangkah maju mundur. Lebih dari 10 meter di belakang mereka, sebuah sosok tertinggal jauh. Sosok itu adalah seorang pria kurus namun berotot, rambutnya dicukur sangat pendek, dan rambutnya berdiri tegak seperti paku-paku. Saat ia mengayunkan lengannya, ujung telapak tangannya berkilauan dengan cahaya metalik, memantulkan cahaya bulan merah tua yang redup. Kuku-kukunya hitam, sepanjang belati. Ban manusia serigala. Klein melantunkan urutan dan nama orang itu dalam hati. Dalam benaknya, dinding yang berlumuran darah muncul di benaknya. Itu adalah pemandangan dengan usus dan anggota badan berceceran di tanah. Ketuk, ketuk, ketuk. Marik mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari sementara Jason menggertakkan gigi dan berlari secepat mungkin. Pada suatu saat, bintik-bintik hitam di wajahnya yang telah sembuh mulai membengkak, seolah-olah ada cairan busuk yang hendak merembes keluar. Mereka berdua meninggalkan genangan air dan tanah lembab yang berubah menjadi embun beku putih di belakang mereka. Gulma-gulma yang layu itu terangkat oleh angin yang mereka ciptakan berdua. Saat perlahan-lahan jatuh, mereka mulai membusuk dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat terjulur dari tanah yang membeku dan dengan tepat mencengkeram pergelangan kaki Jason. Ayah! Jason memutar tubuhnya dan menendang dengan kuat, mematahkan pergelangan tangan itu, dan membuatnya terlempar. Daging dan darah tunggul yang tersisa telah lama membusuk, dan belatung-belatung putih berjuang untuk keluar. Marik berhenti, menjepit bibirnya dengan tangan kanannya, dan bersiul melengking. Dah. Tanah di berbagai bagian lahan terbuka terangkat, dan mayat-mayat tanpa ekspresi itu terduduk. Di saat yang sama, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Bayangan-bayangan transparan yang tak terhitung jumlahnya seakan mencium aroma pesta berdarah, dan tak satu pun dari mereka ingin tertinggal saat menyerbu Jason. Beberapa menarik lengannya, beberapa menarik betisnya, dan beberapa bahkan memeluk kepalanya. Jason berhenti dan menggerutu. Bayangan-bayangan itu terbang keluar, satu demi satu, ada yang menjerit sedih dan menghilang, sementara yang lain tetap di tempat asal mereka, tersesat. Hampir pada saat yang bersamaan, Marik dan Jason mengangkat tangan kanan mereka, ibu jari diletakkan di samping jari telunjuk, dan jari telunjuk saling menunjuk. Tanpa bersuara, udara di antara mereka meledak saat gumpalan udara hitam mengepul ke atas.
Marik mundur selangkah, dan beberapa helai rambutnya yang acak-acakan layu dalam sekejap mata dan jatuh ke tanah. Marik, kamu masih sangat lemah. Kamu masih belum mengerti cara menggunakan kekuatan hasrat, kata Jason sambil tertawa pelan dan serak. Saat itu, werewolf T-Rex sudah tiba di sisinya. Sementara itu, Steve, Beyonder Sequence 5 yang memimpin operasi, tidak ditemukan. Jangan terburu-buru menghabisi Marik. Tunggu Saren datang dan menyelamatkannya. Lord Steve sebentar lagi tiba, bisik werewolf T-Rex kepada Jason. Dia lalu menjulurkan lidahnya yang merah menyala dan menjilati bibirnya. Aku penasaran seperti apa rupa Saren saat dia melepas bajunya. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba melihat Jason menoleh. Wajahnya pucat pasi, dan ada dua sosok identik di matanya. Gaun hitam megah, rambut pirang muda, wajah menawan, dan kulit pucat. Ayah, ia menyerang dengan kedua telapak tangannya dan mencengkeram leher werewolf T-Rex. Suara derit tulang yang patah terdengar. Urait Saren telah menyerang. T-Rex menarik napas tajam, membuat lehernya menggembung seperti pipa air. Rambut hitam kaku tumbuh di sana dan sesaat menahan kekuatan yang akan mematahkan tenggorokan dan lehernya. Matanya perlahan-lahan berputar ke belakang, memperlihatkan bagian putihnya sementara lidahnya yang merah terjulur dan air liur lengket menetes ke bibirnya. Namun, tangan kanannya telah dengan tepat merogoh sakunya. Ia telah membuka segel spiritualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Lahan kosong itu, bersama dengan gudang-gudang, tiba-tiba menjadi terang ketika cahaya bulan merah tua memenuhi seluruh area. Cengkeraman Jason di leher werewolf T-Rex mulai melemah, dan sesosok tubuh bertopi kecil dan lembut muncul di belakangnya. Senyum T-Rex mengembang, tampak puas sekaligus kejam. Tangan kanannya mengeluarkan miniatur bulan purnama dari sakunya, sebuah bulan purnama berwarna merah tua. Aksesori berwarna merah tua itu senantiasa memancarkan kilau yang menenangkan. Berbentuk seperti bulan purnama, cincin itu dihiasi batu rubi merah tua di sekelilingnya. Di tengahnya terdapat simbol bulan, serta berbagai label misterius lainnya. Saren menyipitkan mata secara naluriah dan mundur 2 langkah. Ketidakberwujudannya perlahan menghilang. Kakinya seakan tak mampu lagi menopang berat badannya. Ia terkulai lemas ke tanah, gaun hitam dan rumitnya yang anggun ternoda debu dan lumpur. Werewolf T-Rex mengangkat aksesori bundar seukuran telapak tangan tinggi-tinggi ke udara, sambil tertawa terengah-engah. Lord Steve benar, kau pasti akan mencoba melakukan serangan balik. Dan Saren, targetmu pasti Jason, yang urutannya lebih tinggi dariku. Karena itu, Scarlet Lunar Corona diberikan kepadaku. Coba tebak, di mana dia sekarang? Ini tidak seperti yang diharapkan Saren. Sepertinya aku hanya bisa memilih kesempatan terbaik untuk menyerang diriku sendiri. Klein mengerutkan kening saat mendengar ini, dan dia dengan paksa menekan kecemasan di hatinya. Pada titik ini, werewolf T-Rex tidak terburu-buru menyerang. Ia tahu bahwa semakin lama efek Scarlet Lunar Corona berlangsung, Saren akan semakin lemah, dan Marik akan semakin kesakitan. Di mata Jason yang dingin, yang biasanya memiliki sedikit kesan kebiadaban dan kegilaan, tidak ada lagi rasionalitas yang tersisa di dalamnya. Ia juga terpengaruh oleh Scarlet Lunar Corona, tetapi ia terbiasa menuruti hawa nafsunya, sehingga ia tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, ia merasakan haus akan daging segar di depan matanya. Terkesiap, Jason mengeluarkan geraman rendah yang tak manusiawi dari tenggorokannya. Kulit dan rambutnya yang terbuka memutih.
Pada saat itu, Saren mengangkat tangannya dengan susah payah dan menggunakan tangan kirinya untuk melepaskan sarung tangan hitam yang dikenakannya di telapak tangan kanannya. Jason kebetulan menerjangnya, dan lapisan es tipis menutupi tanah di sekitarnya. Tiba-tiba, sinar cahaya tak berujung meledak dari telapak tangan Saren. Saat mereka menyerap spiritualitas Saren, mereka menjalin hubungan di depan wanita yang menyerupai boneka itu hingga membentuk pintu perunggu yang ditutupi dengan pola-pola misterius dan dipenuhi dengan bau yang tak terlukiskan. Pintu terbuka dengan bunyi derit dan terdengar suara retakan. Dari celah itu, sepasang tangan pucat atau transparan atau lengan yang tertutup gigi atau lengan berdarah tanpa kulit terulur, melintasi kehampaan dan meraih zombie Jason. Sepasang mata yang tak terlukiskan tersembunyi dalam kegelapan di balik pintu, diam-diam memperhatikan mangsa di depan mereka. Sebelum Jason sempat bereaksi, lengannya dicengkeram dan ia terjerat tentakel halus tak berwujud. Tentakel-tentakel ini berupa sulur-sulur hijau tua yang menjulurkan wajah-wajah bayi yang tak terhitung jumlahnya. Entitas aneh ini menangis dan tertawa saat mereka mencoba menyeret zombie Jason ke balik pintu. Meskipun pikirannya sepenuhnya dikendalikan oleh nafsu darah dan dorongan untuk membunuh, Jason secara naluriah merasa takut. Terkesiap, suara dari tenggorokannya tiba-tiba menguat, dan lapisan-lapisan es segera muncul di lengannya yang tampak mengkhawatirkan. Tanaman merambat hijau tua yang mencuat dari wajah bayi-bayi itu mengeluarkan perangan kesakitan saat terus-menerus meneteskan cairan kuning keruh yang membusuk. Gaya tariknya berkurang, tetapi tidak hilang. Jason terus-menerus memerintahkan hantu untuk ikut campur, tetapi itu seperti melempar batu ke laut. Bahkan ketika ia mencoba menggunakan mantra dari wilayah kematian, mereka gagal memberikan hasil yang berarti. Tubuhnya mulai bergerak tak terkendali menuju celah pintu misterius yang ilusif itu. Sesekali, ia berhasil meronta dan mundur sedikit. Karena sudah minum obat penenang sebelumnya, Marik tidak sepenuhnya terbius rasa sakitnya. Memanfaatkan kesempatan ini, ia mengeluarkan 2 obat penenang terakhir, memecahkan botolnya dengan cepat, dan meneguk 1,5 gelas sekaligus. Kebencian yang terpendam di matanya melemah, dan ekspresinya yang terdistorsi kembali normal. Ia mengalihkan pandangannya ke werewolf T-Rex. Pada saat yang sama, dengan bunyi swoosh, tubuh T-Rex yang kurus tetapi berotot menghilang dan muncul kembali lebih dari 10 meter jauhnya. Saat sosoknya mulai membentuk dirinya, sebuah bayangan ilusi tertinggal. Aura hitam yang tampak hidup muncul dari tanah, menembus sisa-sisa bayangan, dan menghilang dalam sekejap. T-Rex tidak menggunakan blink, karena sekuensnya tidak memiliki kekuatan Beyonder yang sesuai untuk melakukannya. Dia mengandalkan Scarlet Lunar Corona untuk mendorongnya hingga kecepatan maksimal. Kecepatan dia bergerak menghasilkan bayangan. Pada saat itu, Klein, yang bersembunyi di balik bayangan di puncak gudang, juga merogoh sakunya dengan tangan kiri, menyentuh kotak rokok besi. Ia melepas sangkar spiritualitas di permukaannya dan membuka kotak itu dengan lembut. Dia yakin Wright Steve sudah tiba di tempat kejadian. Kalau tidak, Jason pasti akan terseret ke balik pintu mengerikan itu jika kebuntuan berlanjut. Sedangkan Wright T-Rex, meskipun diperkuat oleh Scarlet Lunar Corona, dia tidak bisa langsung menghabisi Marik. Ketika Saren mengarahkan pintu misteri ke arah manusia serigala, Scarlet Lunar Corona akhirnya akan berganti pemilik. Begitu jari Klein menyentuh mata hitam sepenuhnya di dalam kotak rokok logam, pikirannya dipenuhi dengan ocehan gila, busuk, dan mengerikan. Ada ocehan mengerikan yang membuat pembuluh darahnya melotot. Ia merasa matanya pecah-pecah,
dan kepalanya bisa meledak kapan saja. Dan di tengah ocehan ini, Klein melihat benang-benang hitam yang aneh, misterius, dan ilusif. Benang-benang itu terbagi menjadi beberapa kelompok, beberapa di antaranya memanjang ke tubuh Saren, beberapa lagi dari werewolf T-Rex. Benang-benang itu terjalin satu sama lain tanpa terjerat saat memanjang ke dalam kehampaan. Di antara mereka, banyak garis hitam berasal dari titik yang tidak jauh dari Marik dan tidak tumpang tindih. Steve si hantu, dia ingin merasuki Marik. Sambil berpikir, Klein menarik tangan kirinya. Alih-alih mengeluarkan senjatanya untuk menembak, dia menjentikkan jarinya tanpa menimbulkan banyak suara. Ledakan, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di antara kedua gudang. Api dan panas yang berkobar menyebabkan sesosok tubuh yang mengenakan mantel panjang hitam berkancing ganda melayang keluar. Setelah menarik perhatian orang lain, Klein segera menarik senjatanya dan menarik pelatuk di tempat yang diingatnya. Pada saat yang sama, bros Sunbird emas tua di dadanya berkelebat dengan sinar cahaya. Dia menambahkan Cleave of Purification ke peluru pemurni. Bang! Peluru itu ditembakkan dengan seberkas cahaya keemasan yang redup. Lord of the Mysteries bab 348, Hantu yang Mengerikan. Aliran cahaya keemasan samar melintas, menyinari sesuatu yang tampak seperti ruang kosong. Namun, api yang cemerlang tiba-tiba muncul dari titik itu, dengan cepat membentuk siluet seseorang yang mengenakan tuxedo hitam dan jubah merah tua. Lengan kiri sosok itu terbakar dengan api suci dan murni serta terus-menerus mengeluarkan asap hitam dan hijau samar, menerangi wajah pucatnya dengan cahaya hijau tua. Pria itu berusia 40-an, berambut berminyak, dan disisir rapi dengan penuh perhatian. Matanya gelap dan hijau, dan meskipun tanpa emosi, tidak ada tanda-tanda kesakitan. Hantu Steve, dia menoleh dan menatap tajam ke arah Klein yang berada di atap gudang. Klein terkejut ketika merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan panas yang dibawa oleh bros matahari pun tak mampu menetralkannya. Tubuhnya menegang dengan cepat dan matanya berkaca-kaca. Pupil matanya memantulkan dua sosok yang sama, tuxedo hitam, jubah merah tua, rambut berlumuran minyak, sepasang mata hijau tua. Dan wajah pucat seorang pria berusia 40-an. Hampir dalam sekejap, Klein berada di bawah kendali Steve, pikirannya perlahan mati rasa. Inilah kemampuan Wraith Sequence 5. Itu adalah kemampuan yang aneh dan sulit dipertahankan. Untungnya, ia cukup menyadari segalanya sebelumnya dan sudah siap. Terlebih lagi, efek pengusiran setan dapat secara efektif menangkal kerasukan makhluk spiritual jahat, sehingga sebelum kemampuan berpikirnya benar-benar hilang. Ia menstimulasi spiritualitas tubuh rohnya dan menyuntikkannya ke dalam bros burung matahari berwarna emas gelap. Tepat saat dia hendak mengangkat tangannya untuk mencengkeram lehernya, seberkas cahaya hangat dan murni tiba-tiba turun dari langit. Itu seperti pilar cahaya dari matahari, membawa serta perasaan cemerlang dan pemurnian suci saat menyelimuti Klein di dalamnya. Itu adalah mantra dari wilayah matahari, pemanggilan cahaya suci. Di tengah cahaya suci, kemampuan merasuki tanpa bentuk melemah, dan mata Klein tiba-tiba kembali berkilau. Dalam waktu dekat, tubuhnya terbakar, menjadi rapuh dan hangus, meninggalkan selembar kertas tipis. Pada saat yang sama, di antara celah-celah kedua gudang, Klein, dengan mantel panjang berkancing ganda dan topi sutra setengah tinggi yang serasi, melompat keluar dari kobaran api dari ledakan sebelumnya. Tongkatnya telah lama terbuang entah kemana, dan sosok yang sama yang melayang di atas kepalanya pun telah berhasil dihancurkan oleh api.
Sosok itu berubah menjadi abu dan berserakan ke segala arah. Sebelum Klein dapat memastikan situasinya, dia merasakan cengkeraman tak terlihat di pergelangan kakinya. Ada cengkeraman kuat di betis, lengan, dada, dan pakaiannya. Dalam penglihatan rohnya yang telah lama aktif, Klein melihat sosok-sosok buram dan transparan. Beberapa di antaranya tidak lengkap, beberapa berlumuran darah, beberapa berkulit hitam terbakar, dan yang lainnya pucat dan dingin. Fiuh, angin dingin yang tidak diketahui asal-usulnya bertiup di lehernya, membuat rambutnya berdiri tegak dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Bros Sunbird emas gelap di depannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, dan api ilusi emas mulai berkobar di sekelilingnya satu demi satu. Api ini memancarkan aura matahari. Dan karena sangat padat, mereka membentuk lautan. Ini adalah api cahaya dari wilayah matahari. Hantu-hantu mengerikan di sekitar Klein menjerit tanpa suara dan menghilang. Dan angin dingin di belakang kepalanya digantikan oleh panas menyengat dari Sunbird. Klein, yang sementara waktu aman di lingkungan ini, tak dapat menahan diri untuk mendesah ketakutan. Meskipun ia telah bersiap sebelumnya dan telah mengumpulkan item untuk melawan lawannya, pertarungan 1 lawan 1 dengan Wraith Sequence 5 tetaplah berbahaya. Pertunjukan itu hampir berakhir dengan kegagalan sejak awal. Tak jauh dari Marik, sosok Steve yang berjubah merah tua berubah sedikit tak berwujud. Api terang di lengan kirinya dengan cepat padam di bawah gempuran aura hitam. Matanya bersinar hijau tua, dipenuhi kebencian dan hasrat. Ia tampak kehilangan akal dan kemampuan berpikirnya. Tepat saat itu, setelah tembakan peringatan, Marik telah menjauhkan diri dan mengarahkan para zombie berwajah mati rasa yang telah merangkak keluar dari tanah untuk mengepung werewolf T-Rex. Ia menciptakan lapisan es yang licin dan lumpur busuk untuk memengaruhi pergerakan musuhnya. Werewolf T-Rex berpegangan pada bulan purnama kecil yang memancarkan cahaya merah tua sambil berlari tanpa henti. Ketika dihadang oleh zombie, ia dengan santai menebas ke bawah. Suara mendesing, zombie itu langsung terbelah menjadi 6 bagian. Daging busuk panjang dan belatung-belatung menggeliat berceceran di tanah. Werewolf T-Rex membeku sesaat, menatap cakarnya dengan tak percaya. Baru saat itulah dia paham bahwa peningkatan yang dibawa oleh Scarlet Lunar Corona tidak hanya terbatas pada kecepatan. Dia merasa telah menguasai mantra yang kuat dan aneh. T-Rex berhenti berlari dan berbalik menghadap Marik yang pucat. Saat itu, zombie Jason semakin mendekati pintu ilusi namun misterius itu. Tubuhnya dipenuhi sulur-sulur hijau tua yang mencuat dari wajah bayi-bayi itu. Ia diseret oleh lengan-lengan yang entah penuh gigi atau tanpa kulit. Matanya hampir menyentuh celah pintu perunggu saat dia menatap dingin ke arah mata yang tak terlukiskan yang tersembunyi dalam kegelapan. Seolah-olah tempat itu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi hatinya. Tidak. Tubuhnya yang dikendalikan oleh nafsu darah dan keinginan membunuh, berteriak nyaring. Werewolf T-Rex yang hendak membalas, langsung berhenti. Sambil menggertakkan giginya, ia melemparkan versi miniatur bulan purnama merah tua ke arah Steve. Hanya dengan membiarkan Beyonder Sequence 5 mendapatkan kembali kekuatannya, ia akan diperkuat, memungkinkan pertempuran berakhir dengan cepat. Hanya dengan begitu, Jason akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Melihat ini, mata Klein berbinar, dan dia langsung menjentikkan jarinya. Ayah, ledakan! Dalam lintasan Scarlet Lunar Corona, bahan peledak yang telah terkubur sebelumnya melemparkan tanah, mengeluarkan hembusan angin kencang, dan menimbulkan api merah. Karena terkena hal ini, Scarlet Lunar Corona dialihkan dan mendarat di arah lain. Ledakan!
ledakan lain meledak, memicu cahaya api yang membubung. Klein melompat dan menerkam Scarlet Lunar Corona yang tak jauh darinya. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan pucat muncul tepat di depan tempat pendaratan Scarlet Lunar Corona dan meraihnya. Tak lain dan tak bukan adalah Steve, yang telah menghilang lalu muncul kembali. Nalurinya mendorongnya untuk mengejar bulan purnama. Dengan suara pelan, Steve meraih Scarlet Lunar Corona. Mata hijau gelapnya, yang penuh kebencian dan hasrat, memancarkan secercah cahaya spiritual. Hal ini membuatnya kembali dari wujud hantu biasa menjadi sosok kuat di urutan 5. Dia menyeringai pada Klein. Dia tidak terburu-buru menghadapi lawan yang lemah ini, jadi dia membiarkan sosoknya menghilang sekali lagi. Klein, yang sudah terlanjur terjun bebas, berguling 2 kali, merogoh saku dengan tangan kirinya, dan sekali lagi dengan lembut membuka kotak rokok besi itu. Ia menyentuh mata hitam Rosago. Di tengah-tengah ocehannya yang menyebabkan air mata dan ingusnya terus mengalir, Klein melihat lebih banyak lagi garis-garis hitam aneh, dan dari asal-usulnya. Ia melihat sekilas Steve yang tak kasat mata. Ia mendekati Saren, yang terkulai lemah di tanah dengan kecepatan tinggi. Ia ingin mengendalikannya, menyelamatkan Jason, dan mengakhiri pertempuran. Saren adalah target utama mereka untuk operasi ini. Klein tiba-tiba menarik tangan kirinya, dan dengan pikiran, dia sekali lagi menyuntikkan spiritualitasnya ke dalam bros matahari. 2, 1, seberkas cahaya suci turun dari langit, menyelimuti Saren dari belakang. Steve, yang mengenakan jubah merah tua, tiba-tiba muncul beberapa meter jauhnya, nyaris menghindari cahaya suci. Dengan penambahan Scarlet Lunar Corona, kecepatannya sudah sangat menakutkan hingga dia mampu menghindar secara efektif dalam sekejap. Namun pada saat yang sama, Klein yang berlutut telah mengangkat tangan kanannya dan menarik pelatuk revolver. Targetnya adalah Jason. Peluru cemerlang melesat keluar, mengarah langsung ke punggung Jason, dan hendak membantunya memasuki pintu perunggu misteri. Namun pada saat itu, Steve menghilang dan muncul kembali di belakang Jason, menangkis peluru dengan telapak tangan kirinya yang terbuka. Mendesis, sinar matahari dari ledakan membuatnya gemetar kesakitan. Ia menyipitkan mata karena kulitnya terus-menerus gosong dan mengelupas, tetapi lukanya cepat sembuh. Tiba-tiba, dia mendengar suara renyah. Klein menjentikkan jarinya lagi, ledakan. Sebuah ledakan terjadi di dekatnya. Gelombang kejut dan batu-batu yang menyerupai peluru melesat ke segala arah. Sejumlah besar dari mereka mendarat di tubuh Jason dan Steve. Tidak. Disertai teriakan yang mengerikan, pakaian Jason terkoyak. Dan bintik-bintik putih yang cepat menggelap di kulitnya tampak seolah-olah darah segar hendak merembes keluar. Bagi seorang zombie dengan tubuh sekeras baja, ini bukanlah cedera yang efektif. Tetapi bagi orang seperti Jason yang berjuang untuk bertahan, ini setara dengan panggilan kematian. Dia tidak dapat bertahan lagi saat lengan mengerikan itu dengan cepat menariknya ke celah pintu perunggu. Tidak. Teriakan Jason bergema di kejauhan saat pintu misterius dan ilusi itu tertutup dengan bunyi dentang. Melahap sisa teriakannya dan mengisolasinya dari dunia, lahan terbuka di tengah gudang berubah sunyi senyap. Jason telah lenyap sepenuhnya, seolah-olah ia tak pernah lahir ke dunia ini. Mata Steve melebar, dan dia membuka mulutnya, sambil menjerit marah, "Sialan!" Bam! Saat suaranya bergema, Klein merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan keras. Pandangannya menjadi kabur, dan apapun yang ia hirup berbau darah. Pandangannya menjadi merah darah. Untuk beberapa saat, telinganya dipenuhi suara dengungan, dan dia tidak dapat mendengar apapun lagi.
Setelah T-Rex melepaskan Scarlet Lunar Corona, bulunya menjadi hitam dan taringnya tajam. Ia tak lagi kebal terhadap efeknya dan dengan susah payah menutupi telinganya. Darah bahkan mengalir keluar dari sudut mata dan mulutnya. Marik, yang seharusnya memanfaatkan kesempatan untuk menangkapnya, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Hasrat dan kebenciannya, yang telah diredam oleh obat penenang, kembali muncul, membuatnya hampir kehilangan kendali atas para zombinya. Ekspresinya sangat kacau. Lord of the Mysteries bab 349, Botol Racun. Akibat jeritan Wright Steve, Nona Sharon yang melemah pun menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, ia masih berhasil menutup telapak tangannya dengan susah payah, menyebabkan sinar cahaya terputus, yang menyebabkan pintu perunggu misterius yang ilusif itu menghilang. Klein tahu situasinya semakin buruk. Sambil menahan sakit kepalanya, ia segera mundur selangkah dan memasuki api. Sosoknya dengan cepat menghilang dan muncul kembali dalam ledakan lain yang terjadi di arah berbeda. Dia baru saja melompat keluar, dalam upaya untuk membalas, ketika dia melihat Steve. Pria parubaya dengan jubah merah tua, berhenti di tempat alih-alih mengejarnya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Klein tiba-tiba merasa gelisah. Kepalanya pusing, dan perutnya kram. Dia cepat melemah, tetapi dia tidak tahu mengapa. Marik, yang baru saja pulih dari jeritan tajam itu, juga menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Ia terus-menerus merentangkan tangan untuk meraih dirinya sendiri, seolah-olah tubuhnya mengalami gatal yang tak terkendali. Ia terengah-engah sambil menggunakan kuku-kukunya yang panjang dan tajam untuk merobek pakaiannya dan meninggalkan goresan-goresan putih di sekujur tubuhnya. Semakin ia menggaruk, goresan itu semakin dalam, menyebabkan kemerahannya merembes keluar. Sharon jatuh ke tanah, tetapi ia tak mampu berdiri lagi. Mata birunya kehilangan fokus, seolah ia tak bisa melihat apapun. Racun, bisiknya. Tak jauh darinya, Steve memandangi tangannya yang terkepal erat. Ia tampak agak takut pada pintu perunggu yang dipenuhi pola-pola misterius dan bau yang tak terlukiskan. Ia tak berani bertindak gegabah. Di tangan kanannya, ia memegang Scarlet Lunar Corona, bulan purnama merah tua yang memancarkan cahaya dingin. Dengan tangan kirinya, ia mengeluarkan botol kaca coklat bening dari sakunya, lalu mendengus. Botol racun biologis dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis racun secara acak. Selama dibuka, racun akan menyebar secara bertahap ke sekitarnya. Efeknya akan terasa dalam waktu kurang dari 1 menit, dan gejalanya akan semakin parah. Dalam 4 menit, jika Anda tidak meninggalkan lingkungan yang penuh racun ini, efeknya tidak akan dapat dicegah, seperti kematian. Sayang sekali, kupikir Jason bisa bertahan pada momen ini. Sharon, kau tidak akan terpengaruh karena tubuh roh tidak takut racun. Tapi sayangnya, ada corona bulan merah di sini, yang mencegahmu berganti wujud. Mungkin, kau bisa menyerah melawan dan biarkan aku memahami pesona tersembunyimu. Dia nampaknya dengan santai memperkenalkan kemampuan benda mistik di tangannya, seolah-olah dia ingin menunggu Klein dan kawan-kawan kehilangan kemampuan melawan sepenuhnya sebelum menyerang. Namun, T-Rex tidak mengerti maksudnya. Di bawah pengaruh Scarlet Lunar Corona, manusia serigala yang irasional itu memulai serangan baliknya tanpa ragu. Ia melemparkan dirinya ke depan, mengayunkan cakarnya, dan menerjang tubuh Marik, mencabik-cabiknya. Dentang! Dentang, dentang, suara paku yang merobek baja terdengar berurutan, dan kulit Marik akhirnya menunjukkan tanda-tanda luka berdarah. Klein memijat dahinya, rasanya dahinya mulai memanas,
Tetapi efek negatifnya tidak separah yang disebutkan Steve. Sepertinya racunnya telah dilemahkan oleh efek pemurnian dan pembersihan bros matahari yang terus-menerus. Klein tiba-tiba mencibir. Apakah kau berencana menyerang kami setelah kami menyerah pada racun itu? Kenapa menurutmu aku tidak pakai kembang api tadi? Kenapa menurutmu aku mengandalkan bahan peledak? Dengan begitu banyak ledakan, aku jelas menarik perhatian orang lain. Para Beyonder resmi di sekitar sini sedang bergegas ke sini saat ini juga. Waktumu tidak banyak lagi. Steve menoleh ke arah Klein, yang wajahnya tak teridentifikasi karena terkena cat. Tiba-tiba ia tertawa dan berkata, aku lupa ada serangga yang bisa kutangani dengan mudah. Jangan khawatir, kamu pasti akan mati sebelum orang-orang dari gereja tiba. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Klein tiba-tiba mengangkat revolver di tangan kanannya dan menembakkan peluru pemurnian. Steve menggeser langkahnya sedikit, melintasi beberapa meter secara bergantian. Sepanjang jalan, ia meninggalkan jejak-jejak di belakangnya. Namun, peluru Klein tidak mengenai sasarannya. Malah, peluru itu mengenai tengah lapangan, menembus tanah, dan menimbulkan keributan besar. Semilir angin spiritualitas berhembus. Dan bayangan zombie Marik dan Steve berhenti bergerak di saat yang bersamaan. Dalam sepersekian detik, mereka menyerbu dengan ganas, menyerbu ke tengah lapangan bagaikan sekawanan anjing lapar di waktu makan. Steve, yang hendak menggunakan metode misterius untuk mengendalikan Klein dan membunuhnya dengan mudah, tertegun sejenak. Kemudian, ia menunjukkan ekspresi bingung dan terkejut. Entah kenapa, dia menyadari kalau dia tidak bisa mengendalikan mayat hidup yang dikendalikannya. Ini pertama kalinya baginya. Pada saat yang sama, Klein menjentikkan jarinya, meledakkan beberapa bom lagi dan menimbulkan api merah yang membumbung ke udara di lokasi berbeda. Sosoknya melompat dari satu api unggun ke api unggun lainnya saat ia berkedip ke arah luar tempat terbuka itu. Kau mau lari? Bisik Steve. Tepat saat ia hendak berubah menjadi wujud tak berwujud untuk mengejar targetnya, ia mendapati para zombie dan bayangan telah menggali kotak logam persegi dan berebut benda di dalamnya. Tak lama kemudian, salah satu bayangan berhasil. Tubuhnya membengkak dan seolah-olah mendapatkan kecerdasan, ia terbang ke arah lain. Jadi benda itu digunakan untuk menunda tindakanku dan membuatnya berhasil kabur. Dia masih belum mengerti apa yang bisa dilakukan Wraith dan Scarlet Lunar Corona. Steve untuk sementara menyerah mengejar Klein. Setelah menyimpan botol racun biologis, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul di atas lapisan es tipis yang terbentuk di genangan air. Dia mengandalkan kecepatannya yang mengerikan untuk mengeluarkan bayangan dan tiba di balik bayangan raksasa itu. Mata Steve berkilat hijau tua. Bayangan itu langsung menghilang tanpa suara, dan benda di tangannya pun jatuh. Para zombie dan bayangan lainnya sama sekali tidak menghiraukan aura penindasan dari sang makhluk perkasa saat mereka bergegas untuk menangkapnya. Steve semakin khawatir dan penasaran. Ia mendapati intuisi spiritualnya tidak dapat menangkap petunjuk apapun dari objek penyebab kerusuhan para zombie dan bayangan. Dia melangkah maju dan meraih benda itu dengan tangan kirinya. Itu adalah gantungan kunci emas gelap. Di sana tergantung peluit tembaga kuno yang indah. Di samping peluit tembaga itu tergantung kunci perunggu sederhana. Mereka berpelukan erat saat tetap berada di telapak tangan Steve yang pucat. Pada saat yang sama, Scarlet Lunar Corona milik Steve di tangan kanannya diam-diam memancarkan cahaya merah tua, seperti bulan purnama mini. Bahkan sebelum pikiran itu muncul dalam benak Steve, sebuah suara samar namun sangat aneh memasuki pikirannya,
merobek syarafnya dan menggores kulit kepalanya. Ah! Steve menjerit memilukan dan jatuh dari udara ke tanah. Scarlet Lunar Corona yang dipegangnya, serta gantungan kunci berisi peluit tembaga dan kuncinya, terlempar bersamaan. Ia meronta dan berputar di tempat, tubuhnya menggembung dan menonjol. Ada lengan-lengan sekecil bayi yang tumbuh dari tubuhnya, atau cairan kuning muda yang busuk dan menggenang di dalam tubuhnya. Pada saat ini, api kembali menyala. Klein, yang telah melarikan diri, melompat keluar dan muncul di jalur Scarlet Lunar Corona. Ia tidak berusaha menangkap benda mistis itu. Sebaliknya, dengan jentikan lembut, ia mengalihkan lintasannya, melemparkannya ke arah Nona Sharon yang sudah melemah. Teriakan kesakitan Steve perlahan mereda, dan Scarlet Lunar Corona mendarat dengan tepat di Sharon. Sosok Sharon seketika berubah tak berwujud, dan mata birunya yang kehilangan fokus kembali bersinar. Tangan kanannya terkepal erat, sementara tangan kirinya menggenggam aksesori seukuran telapak tangan bertahtakan cincin rubi gelap. Tubuhnya mulai melayang. Scarlet Lunar Corona membuat penggunanya kebal terhadap pengaruh bulan purnama. Sharon tidak lagi lemah, dan dalam keadaan tubuh rohnya, dia tidak takut dengan racun biologis. Pada saat ini, para zombie dan bayangan berkumpul bersama lagi, memperebutkan Master Key yang dirantai dan peluit tembaga milik Azik. Klein tak peduli, ia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk. Bros matahari di dadanya memancarkan cahaya keemasan gelap dan menghilang. Cahaya yang intens, terang, dan suci jatuh dari langit, menyelimuti sekelompok zombie dan bayangan yang memperebutkannya. Dalam waktu yang terasa seperti siang hari, bayangan-bayangan transparan dan aneh itu dengan cepat mencair dan menghilang. Mayat-mayat pucat dan bau itu mengeluarkan asap hitam terlebih dahulu sebelum terbakar dan berkobar seperti lilin. Saat cahaya itu menghilang, hampir tak ada yang tersisa kecuali peluit tembaga kuno dan rumit milik Azik dan kunci utama yang keduanya tergantung di gantungan kunci yang sudah menghitam. Mereka tergeletak di sana tanpa suara. Sementara itu, Sharon tidak peduli dengan Marik, yang lukanya semakin parah akibat serangan T-Rex. Ia justru mengandalkan kemampuannya sendiri untuk berubah menjadi benda-benda seperti cermin untuk mencapai bongkahan es tipis yang sebelumnya digunakan Steve, lalu melangkah keluar. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Steve, yang sedang berubah menjadi monster, dan membukanya lebar-lebar. Mengarahkan telapak tangannya ke arah musuh. Sinar cahaya yang tak berujung meledak keluar dan dengan cepat terjalin membentuk pintu perunggu berpola misterius. Berderak, dengan suara keras, topi hitam kecil di kepala Sharon tertiup angin tiba-tiba, dan rambut pirangnya yang disisir rapi tergerai berantakan. Jelaslah bahwa menggunakan benda mistis itu lagi cukup membebaninya. Berderak. Pintu perunggu misterius itu berderak, dan serangkaian tawa melengking, isak tangis, dan teriakan bergema di udara. Lengannya yang penuh dengan gigi atau tanpa kulit terjulur liar dan mencengkeram Steve, yang bintil-bintilnya pecah satu demi satu. Tanaman merambat aneh berwarna hijau tua yang menonjolkan wajah bayi dan tentakel licin dan ilusif juga mengikat pusat kekuatan sekuens 5. Ah, Steve berteriak lagi. Nanah berwarna kuning pucat yang mengalir keluar menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya nyaris tak bisa menahan tarikan itu. Sebuah retakan merah terang muncul di wajahnya, dan di dalamnya ada lubang yang mengarah ke terowongan gelap. Pada saat itu, Klein mengangkat revolvernya dan mengarahkannya ke arahnya. Tanpa penundaan atau keraguan apapun, dengan wajahnya yang disamarkan, Klein dengan tenang menarik pelatuk sambil mengenakan topi setengah atasnya. Dah, dengan kilatan bros matahari,
2 peluru berisi kesucian tepat mengenai kepala Steve. Meski tidak menembus kulit atau tulangnya, mereka menyulut api yang cemerlang, mengubah Steve menjadi obor yang terang. Dengan teriakan lain, Steve ditarik lebih dekat ke pintu perunggu ilusif itu. Saat Klein melepaskan silinder revolver, pelurunya jatuh ke tanah, dan dia mengeluarkan kotak logam yang berisi peluru Beyonder. Pada saat yang sama, ia sekali lagi menyuntikkan spiritualitasnya ke dalam bros matahari. 2, 1, pilar cahaya yang murni dan tanpa cacat jatuh dari langit dan langsung mengenai tubuh Steve. Mengambil waktu istirahat, Klein memasukkan 3 peluru pemurnian dan 3 peluru pengusiran setan ke dalam silinder dan menutupnya. Dia membidik kepala Steve lagi, dan dengan kilatan bros emas gelap, dia menarik pelatuknya dengan keras, 6 kali berturut-turut. Bang, 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 bang. Lord of the Mysteries bab 350, kembang api yang luar biasa. Satu persatu, peluru itu membelah udara, entah berputar dengan kilau keemasan atau memancarkan sinar cemerlang saat mengenai kepala Steve. Berkat kendali seorang badut atas tubuhnya dan kegigihannya dalam melatih keahlian menembaknya, 6 peluru Klein yang ditambah dengan Cleave of Purification secara akurat mengenai titik yang sama. Titik yang sama dengan 2 peluru pertama. Pukulan-pukulan itu bagaikan tinju raksasa cahaya yang menghantam berulang kali sisi kiri wajah Steve. Dengan serangkaian hantaman, Steve yang terjerat oleh lengan-lengan aneh dan tanaman merambat hijau tua, tak mampu menghindar untuk menghindari serangan itu. Kepalanya terguncang ke samping berulang kali sementara tubuhnya gemetar. Tulang pipinya dengan cepat menjorok ke dalam, membentuk tulang-tulang putih tajam. Bang! Peluru terakhir menembusnya sepenuhnya, memercikkan darah merah tua dari pembangkit tenaga listrik sekuens 5. Celah ini memungkinkan api keemasan yang cemerlang terus-menerus menembus masuk, membakar menjadi semburan kabut hijau tua. Dalam cahaya suci itu, pakaian Steve terbakar. Tubuhnya pun cepat hangus karena tetesan minyak. Namun, dia masih hidup. Dibandingkan dengan Nimblerite Master Rosago, kemampuan bertahan hidup sekuens 5 dari jalur mutant jelas jauh lebih baik. Namun, Steve yang terluka parah tak mampu lagi menahan tarikan lengan-lengan aneh itu. Kakinya bergerak maju tak terkendali, hampir melayang menuju pintu perunggu itu dan masuk ke celah dalam yang terbuka. Ia terlempar ke dalam kegelapan tempat sepasang mata mengintai. Pada saat ini, Saren tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dahinya dipenuhi keringat. Sinar cahaya yang ilusif dan halus itu tiba-tiba terputus, dan pintu perunggu yang sangat misterius itu kehilangan sumber keberadaannya. Ia bergoyang, dan sebelum Steve masuk, ia dengan enggan menarik kembali lengannya yang panjang yang penuh dengan gigi atau darah dan menutup retakan itu. Berderak, pintunya tertutup. Dengan cepat menjadi transparan sebelum menghilang. Tubuh Steve yang kurus kaku di tempatnya, menghitam dan layu, bagaikan mayat yang telah diawetkan dan dibakar dalam waktu lama. Dengan tangan kanannya terkepal erat dan Scarlet Lunar Corona di tubuhnya, sosok Saren dengan cepat menghilang. Ia melangkah maju dan bertumpang tindih dengan Steve. Spirit Vision Klein langsung kehilangan jejaknya. Namun, Steve yang hangus mengangkat tinjunya dan tiba-tiba menghantamkannya ke kepala pria itu yang sudah terluka parah. Bam! Kepalanya berubah menjadi bubur seperti tomat busuk, dan bintik-bintik putih susu menyembur keluar sebelum berhamburan ke tanah. Sosok tembus pandang juga terlontar. Sosok itu menyebar dengan cepat, berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti ubur-ubur raksasa.
Di dalamnya terdapat cairan seperti mimpi yang berdesir dan sepasang mata pucat pasi yang mengembun. Saren dipaksa keluar oleh benda aneh ini, dan dia muncul kembali di sampingnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, sambil menjerit pelan. Tanah tiba-tiba menghitam, seolah berubah menjadi lautan lumpur yang dalam. Tanaman merambat berdarah yang melilit tumbuh darinya, terbelah menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian memiliki 4 gigi tajam dan sebuah mata. Tanaman merambat berwarna merah darah itu tumbuh liar ke atas, segera mengunci hantu yang menyerupai ubur-ubur itu saat ia dengan rakus menghisap cairan seperti mimpi di dalamnya. Hantu itu segera runtuh, dan tanaman merambat berwarna merah darah itu sekali lagi mundur kembali ke laut dalam yang berlumpur. Namun, dengan penundaan ini, Steve yang hangus dan tanpa kepala mulai berlari. Ia melesat melintasi lapangan terbuka dan menuju jalan keluar. Dia masih belum mati meski sudah kehilangan kepalanya. Steve baru berlari beberapa langkah ketika tiba-tiba terdengar suara renyah memecah keheningan. Ayah, Klein, yang mengenakan mantel panjang hitam berkancing ganda dan topi setengah tinggi yang serasi, menoleh ke arahnya dan menjentikkan jarinya. Ledakan, tanah di bawah kaki Steve terangkat dengan keras, dan api merah membumbung tinggi. Ia menyebar ke atas, dan ketika mencapai titik tertingginya, ia tumpah ke bawah bagai kembang api yang indah. Tubuh Steve hancur berkeping-keping akibat kembang api tersebut. Tangan, kaki, isi perut, dan darahnya yang hangus berceceran di mana-mana. Salah satu jarinya menggelinding ke kaki Klein, dan botol racun biologis berwarna coklat bening itu jatuh ke arah lain. Tubuh yang termutilasi itu, yang merupakan jejak terakhir keberadaan Steve, menggeliat beberapa kali sebelum akhirnya terdiam. Dalam adegan kembang api yang mekar, Klein merasakan spiritualitasnya menjadi lebih aktif, dan kekuatan yang masih belum sepenuhnya menjadi miliknya menjadi lebih selaras dengannya. Menanggapi sensasi ini, ia menyerahkan revolver ke tangan kirinya. Ia melepas topi sutra setengah tinggi dari kepalanya dengan tangan kanannya yang bersarung tangan hitam, lalu menempelkannya ke dada, dan membungkuk sedikit kepada Saren. Mata biru Saren memandang ke atas. Dia melihat melewati Klein ke pembantaian werewolf T-Rex dan Marik. Sosok Saren menghilang, dan mata T-Rex memantulkan bayangannya. T-Rex berdiri kaku di sana, rambut hitamnya berdiri tegak. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan menekankannya ke kepalanya. Kaca, dia menggeliat keras, dan matanya segera melihat tulang punggungnya yang berada di bawah penutup pakaiannya yang robek. Ayah, T-Rex memutar dan menarik lagi, menarik kepalanya keluar dari tubuhnya. Selama proses itu berlangsung, dia tidak berteriak sedikit pun atau mengeluarkan sepatah kata pun. Ia memegangi kepalanya, membiarkan darah terus menetes. Mayat yang telah kehilangan kepalanya itu masih berdiri tegak, tanpa roboh. Saren tidak langsung meninggalkan tubuh T-Rex. Ia tampak sedang mencoba sesuatu. Tak lama kemudian, serpihan cahaya hijau tua muncul dari kepala dan tubuh T-Rex, yang dengan cepat mengembun menjadi salah satu taringnya sebagai intinya. Sepertinya Nona Saren punya cara untuk mempercepat pemisahan karakteristik Beyonder. Prasyarat untuk melakukannya mengharuskan dia memiliki target, membunuh orang tersebut, dan memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Tercerahkan, Klein membungkuk dan mengambil peluru yang jatuh ke tanah, memasukkannya ke dalam kotak logam persegi, satu persatu. Ia takut para penyelidik yang kemudian tiba akan menemukan artisan melalui keunikan cangkangnya dan, dengan demikian, menemukan wanita yang telah membeli formula Briber dan Barbarian darinya. Kemudian, mereka akan mengunci pertemuan mata kebijaksanaan, yang menyebabkan keselamatannya terancam.
Adapun pelurunya telah lama dikorbankan kepada dewa-dewa terkait dalam cahaya dan api suci, seperti halnya bahan-bahan dalam jimat. Klein menyimpan revolvernya dan hendak melangkah maju ketika Saren muncul di samping botol racun biologis dengan kecepatan yang berlebihan. Ia berhasil membuat botol itu melayang dan mendarat di telapak tangannya. Sebelum Klein dapat memikirkan hal lain, wanita pucat itu menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkannya sebuah botol berwarna coklat tembus pandang dan taring berwarna hijau tua. Untuk menghemat waktu, dia membantuku mengambil barang rampasanku. Klein terkejut. Dia secara naluriah mengeluarkan selembar kertas dan menutupi kedua barang itu. Dia tidak menyentuhnya secara langsung. Saat itu, ia melihat gaun hitam kerajaan Saren yang rumit telah kehilangan kerapian dan kebersihannya. Gaun itu berkibar lembut tertiup angin, dan beberapa helai rambut pirang terangnya tersangkut di sisi wajahnya, membuatnya merasa lebih seperti manusia. Botol racun biologis ini sudah ada tutupnya. Aku penasaran apa saja efek sampingnya. Klein menundukkan kepala dan memeriksa rampasan perangnya. Ia menggunakan tutup hitam yang tergantung di sampingnya untuk menyegel kembali botol racun biologis agar tidak terus-menerus melukainya. Sedangkan taring hijau tua itu adalah ciri Beyonder yang ditinggalkan werewolf T-Rex. Klein memasukkan kedua benda itu ke dalam kotak logam kecil yang telah disiapkannya. Lalu menggunakan bubuk malam kudus untuk menciptakan dinding spiritualitas, menghalangi pengaruh benda-benda itu terhadap lingkungan sekitar. Ia memperhatikan sosok Saren menghilang dari sudut matanya. Sisa-sisa daging Steve menggeliat dan menghasilkan titik cahaya yang hampir tembus cahaya. Begitu pula dia masih waspada terhadap Marik, jangan sampai dia tiba-tiba menjadi gila. Di tengah kewaspadaannya, ia menemukan bahwa kekuatan penyembuhan seorang zombie sungguh menakjubkan. Luka sedalam tulang yang ia derita beberapa saat yang lalu kini hampir tertutup. Marik juga menatapnya dengan tajam, seolah-olah ia telah mengingat sesuatu dan memahami sesuatu. Setelah selesai, Klein berjalan 12 langkah menjauh, mengambil kotak logam persegi yang telah digali oleh para zombie dan bayangan. Kemudian, ia menemukan peluit tembaga azik dan kunci utama yang dikelilingi oleh lilin berbentuk manusia. Dia meliriknya dan dengan canggung menyadari bahwa dia tidak berani mengambilnya. Efek dari Scarlet Lunar Corona masih memancar melalui tempat terbuka itu. Ini adalah jebakan terakhir yang ia pasang, jebakan yang tak akan pernah digunakan kecuali semua cara lain telah diusahakan. Untuk itu, ia meluangkan waktu untuk mengunjungi kamar mayat rumah sakit dan menguji apa yang akan dilakukan mayat-mayat itu setelah mereka mendapatkan peluit tembaga azik. Hal itu memungkinkannya untuk merancang rencana yang sesuai. Bisakah kau hentikan pengaruh Scarlet Lunar Corona? Klein menoleh ke arah Saren yang telah muncul kembali. Dia sudah memiliki boneka tembus pandang tambahan di tangannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Saren menempelkan Scarlet Lunar Corona ke dadanya dengan tangan lainnya. Lingkaran batu rubi itu dengan cepat meredup, dan cahaya bulan purnama menghilang dari tanah terlantar itu. Baru kemudian Klein membungkuk dan meraih gantungan kunci itu dengan ujung jarinya, mengangkat peluit tembaga azik dan kunci utama. Kemudian, ia menyimpannya di dalam kotak besi persegi bertanda bekas peluru cekung dan segera menyegelnya. Sementara itu, Marik berkeliling dan menangani kejadian tersebut. Saren menarik topi hitam kecilnya, dan sosoknya menghilang sebelum muncul kembali di depan Klein. Kitab rahasia ada di kamarmu, kata Saren dengan tenang. Artinya, apapun hasil akhirnya, selama aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan mendapatkan sebagian dari hadiahnya. Aku tidak akan repot-repot seperti ini.
Klein tersenyum dan membungkuk. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Beyonders resmi akan segera tiba. Kita harus pergi. Sharon mengangguk dan bertanya, apakah kamu butuh bantuan? Tidak perlu, Klein terkekeh. Aku masih punya banyak kembang api yang belum kulepaskan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bahan peledak yang tersisa meledak, satu demi satu, menyemburkan api ke langit. Mereka berkumpul di sekitar bunga yang paling besar dan paling menarik perhatian di bagian tengah, menghasilkan pemandangan yang indah dan menerawang. Tatapan Sharon secara naluriah tertarik padanya sesaat, dan ketika ia menoleh ke belakang, Klein sudah tidak ada di sana. Hanya ada percikan yang perlahan menghilang. Menjauh dari tempat terbuka itu, ia mengambil jalan memutar kecil ke arah barat laut, mencegahnya bertemu dengan Beyonder resmi manapun di jalan. Satu demi satu korek api dinyalakan di jalan, dan api dengan cepat membumbung tinggi lalu menghilang. Sosok Klein terus-menerus muncul dari dalam api saat ia melompat melintasi api dan meninggalkan dermaga Balam Barat. Segera setelah itu, ia mengeluarkan sebotol ekstrak khusus dan mengoleskannya ke wajahnya. Dengan usapan lembut menggunakan selembar kertas, ia menghapus semua cat. Ayah, Klein menggoyangkan pergelangan tangannya dan membakar kertas itu menjadi abu. Kemudian, dia mengambil tongkat yang disembunyikannya di dekatnya, merapikan pakaiannya, dan berjalan ke jalan seperti orang biasa. Tak lama kemudian, Klein tiba di sebuah katedral. Namanya Katedral Lever. Karena banyak umat yang tidak kaya, mereka mungkin tidak bisa beristirahat di hari Minggu dan biasanya sibuk di siang hari. Oleh karena itu, katedral di berbagai gereja biasanya buka hingga dini hari, memberikan kesempatan bagi sebagian besar umat beriman untuk berdoa dan bertobat. Klein mendongak, mengetuk anak tangga dengan tongkat hitam di tangannya, lalu melangkah masuk. Ia bermaksud menghindari putaran pemeriksaan berikutnya terhadap orang-orang di sekitarnya. Beberapa menit kemudian, tim machinery heavy mine muncul di tempat terbuka yang dikelilingi oleh gudang-gudang terbengkalai. Total ada 5 orang, masing-masing bersenjatakan berbagai jenis senjata Beyonder. Namun, mereka semua mengerutkan kening ketika melihat pemandangan yang sudah dibersihkan. Setelah mencari sejenak, mereka mulai berusaha mengumpulkan petunjuk. Katedral Lever, karena belum pukul 11, sudah cukup banyak orang di sini. Namun, tak seorang pun bersuara. Seluruh aula doa begitu damai dan suci sehingga tak seorang pun ingin memecah keheningan. Klein duduk di bangku ketiga di sepanjang lorong. Ia mencondongkan tongkat hitamnya ke depan dan melepas topi sutra setengah tingginya. Mengenakan mantel rok hitam berkancing ganda, ia mengatupkan kedua tangannya ke rahang bawah dan memejamkan mata. Ekspresinya tampak luar biasa tenang saat ia menatap lambang suci berbentuk segitiga di depannya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.